Apakah salah satu di antara kita pernah merasa jika pekerjaan yang sedang kita lakukan tidak pernah selesai, sehingga tidak ada waktu luang dan harus mengorbankan waktu di luar jam kerja untuk menyelesaikan pekerjaan? Atau di saat jam kerja malah tidak menghasilkan apa-apa sehingga mau tidak mau lembur jadi pilihan? Hal tersebut menjadi pengalaman bahwa waktu sebenarnya sangat berharga. Waktu menjadi yang paling utama dimiliki seseorang setiap harinya. Karena itu, penting bagi siapapun untuk memanfaatkan waktunya dengan tepat, baik itu kepentingan pekerjaan hingga pribadi. Seringkali seseorang yang seolah pekerjaannya tidak pernah usai, terlihat begitu produktif. 24 jam dalam hidupnya seolah tidak cukup untuk menyelesaikan urusannya, terutama perihal pekerjaan. Ia begitu sibuk, bahkan sulit untuk membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan dirinya sendiri. Tapi, tahukah bahwa produktif dan sibuk ternyata punya makna dan ciri-ciri yang berbeda? Perbedaan yang paling signifikan adalah cara kerja. Pembeda di antara orang yang sibuk kerja dengan yang produktif terlihat jelas pada poin satu ini. Mereka yang sibuk bisa dibilang pekerja keras, yang punya makna positif dalam perjalanan hidupnya. Tapi seringkali kita lupa bahwa bekerja keras saja tidak cukup. Dan itulah yang membedakan si sibuk dengan si produktif. Orang yang produktif akan bekerja keras dan bekerja cerdas. Ia akan terus berusaha memanfaatkan waktu kerjanya dengan maksimal. Mereka akan bekerja lebih fokus dengan harapan semua pekerjaannya selesai tepat waktu dan tidak menunggu waktu untuk dirinya sendiri. Karena itu, si produktif akan bekerja lebih efektif dan efisien. Manajemen waktu yang baik inilah yang perlu untuk kalian yang merasa masih belum maksimal dalam memanfaatkan waktu kerja dan prioritas tugas. Jika banyak waktu yang digunakan untuk lembur, cepat atau lambat akan mengganggu ketenangan maupun kenyamanan kerja mereka sendiri. Perbedaan lainnya adalah dengan target mereka dalam melakukan kegiatan, mereka yang disebut produktif akan fokus pada apa yang sedang mereka kerjakan pada waktu yang segera dibutuhkan atau deadline. Mereka tentunya juga punya perencanaan lain. Namun bedanya, orang yang produktif mampu membagi waktu untuk kedua hal tersebut. Sedangkan mereka yang selalu sibuk dikejar waktu akan lebih sering mengeluh karena salah satu kelemahannya adalah belum fokus pada apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Banyak dari mereka yang menunda karena beberapa faktor, dan penundaan inilah yang perlu diperbaiki untuk menjadikan diri sebagai seseorang yang produktif. Langkah utama untuk memperbaiki hal tersebut bisa dengan memulai untuk membuat daftar harian. Sebelum memulai hari, coba membuat to-do list sambil mengingat target pekerjaan yang harus selesai dalam waktu dekat. Usahakan untuk konsisten menyelesaikannya di jam kerja. Banyak yang masih belum mendapatkan dampak yang begitu besar dari keseharian membuat to-do list. Padahal, membuat to-do list yang rutin dan konsisten itulah yang baru dirasakan dampak yang sangat positif dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Mulai dari hal sekecil apapun. Mengingat ingatan manusia tidaklah sempurna dalam mengingat banyak hal di waktu yang sama, menulis daftar harian adalah salah satu kunci suksesnya. Kegiatan ini juga mampu membedakan orang yang produktif dan sibuk, karena mereka tahu yang mana yang prioritas dan bisa dikerjakan tanpa perlu menambah waktu kerja. Mereka yang sibuk lebih banyak memiliki ciri khas satu ini, yakni rasa ingin mengerjakan pekerjaan yang menumpuk lebih cepat tapi pada akhirnya hanya sedikit yang selesai. Hal itu bisa jadi karena isi kepala yang masih bercampur, di antaranya keinginan melakukan hal baru lainnya tapi pekerjaan yang harusnya prioritas malah ditunda. Karena itu, fokus mereka akan terganggu sehingga sudah dipastikan pekerjaan tidak selesai dan butuh waktu tambahan untuk mengerjakannya. Namun, produktif bukan berarti tidak pernah lembur ya. Mereka bisa saja mendapat waktu lembur, tapi untuk tugas penting yang baru dan harus selesai lebih awal. Si sibuk dan si produktif punya kesamaan. Di antaranya adalah responsif. Mereka akan cepat memberi jawaban saat diberi tugas. Tapi bedanya, mereka tetap tahu mana yang prioritas dan harus dikerjakan terlebih dahulu. Bukan mengerjakan tugas yang baru saja dititipkan padanya hanya karena ingin selesai lebih cepat. Produktif bisa diartikan salah satu cara untuk mendapat hasil yang diinginkan sesuai targetnya, dengan sedikit waktu dan sedikit usaha. Sehingga sisa waktunya bisa ia gunakan untuk hal lain yang bermanfaat, bahkan untuk sekedar istirahat. Karenanya, ketika kita ingin mencoba produktif, artinya kita sedang mengatur diri kita untuk mencapai tujuan seperti menyelesaikan tugas harian tadi. Dengan pengertian ini, sibuk dan produktif menjadi jelas bahwa keduanya bukanlah hal yang sama. Ketika seseorang sudah mulai menemukan seperti apa kerja produktif, maka sangat minim ia merasakan kerja dalam tekanan deadline setiap harinya. Produktif ini juga akan terbentuk dari kebiasaan baik bahkan sejak bangun tidur. Bahkan orang yang produktif
produktif begitu rajin bangun lebih pagi, memulai harinya untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan dirinya sendiri, seperti olahraga, bersantai, berbincang dengan keluarga, menghirup udara segar, atau melakukan hobinya yang lain. Sehingga pada jam kerja, ia akan lebih bersemangat. Karena kebutuhan dirinya sendiri sudah terpenuhi, sehingga tidak tertekan dan merasa tidak bersemangat dalam memulai pekerjaan hariannya. Nah, berikut adalah beberapa faktor yang bisa kamu coba untuk belajar menjadi seseorang yang produktif. Perbanyak pengetahuan. Semakin banyak seseorang mau mempelajari suatu hal, pribadi tersebut akan terbentuk untuk bisa memecahkan suatu masalah. Sehingga kerja cerdas lahir dari poin pertama ini, di mana ia akan terus cari tahu bagaimana pekerjaannya bisa cepat selesai, atau bahkan membuat inovasi pada pekerjaannya. Dengan bekal pengetahuan yang luas pula, seseorang diharapkan mampu mengerjakan pekerjaannya lebih maksimal dan efisien. Seseorang yang mau memulai produktif juga butuh untuk jadi terampil. Keterampilan ini maksudnya menguasai dalam bidang tertentu atau karya. Keterampilan bisa diperoleh dalam proses belajar dan berlatih. Hal ini juga merupakan suatu hal yang memiliki keterikatan dengan seseorang yang mampu menyelesaikan pekerjaan secara teknis. Dengan kelebihan satu ini, kita bisa melakukan pekerjaan lebih cepat, sehingga tingkat produktivitas dalam diri akan terus meningkat. Sedikit berbeda dengan keterampilan, produktif juga butuh kemampuan. Hal tersebut akan terbentuk dari beberapa kompetensi yang dimiliki diri. Beberapa dengan keterampilan, konsep kemampuan ini cukup luas, tapi ia terbentuk dari faktor pengetahuan dan keterampilan. Apalagi 2 poin sebelumnya sudah cukup, maka seseorang tersebut bisa memiliki kemampuan yang bagus juga. Kemampuan di sini juga termasuk kesiapan seseorang untuk bekerja lebih cepat dan tepat. Ada lagi yang dibutuhkan untuk membentuk diri menjadi seseorang yang produktif, yakni sikap. Sikap ini adalah pernyataan, baik itu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi objek, individu maupun peristiwa. Sikap ini adalah yang memang sudah dimiliki seseorang dan sudah menjadi kebiasaan. Karena itu, orang yang produktif pasti punya banyak kebiasaan baik dalam hari-harinya. Mulai dari bangun tidur, pola makan, gaya hidup, kegemaran, kebiasaan mereka bersama orang-orang dekat, dan hal-hal sederhana lainnya. Yang ternyata berdampak langsung terbentuk produktivitas seseorang. Dari beberapa faktor di atas, modal utama untuk menjadi produktif adalah dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Coba untuk bangun lebih awal dan melakukan banyak hal menyenangkan sebelum benar-benar bekerja. Hal ini akan sangat membantu membangun mood yang baik bagi seseorang. Kemudian, bisa dilanjutkan dengan pola hidup yang teratur. Membuat jadwal harian, to-do list, mulai dari hal yang paling sederhana sekalipun. Karena kunci dari kebiasaan baik adalah konsistensi dan kemauan orang tersebut. Jadi, kamu masih termasuk si sibuk atau si produktif nih? Share pengalaman kamu juga yuk di kolom komentar.